Oke, jadi ini adalah Samsung A55 5G, seri mid-range terbaru dari Samsung yang nggak pernah bikin saya kecewa. Apa iya? Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi tentunya. Dan di video kali ini kita akan bahas Samsung A55 5G. Seperti yang saya bilang tadi, kalau seri A5-nya Samsung itu sampai sekarang masih jadi pilihan aman saya dan selalu bisa saya rekomendasikan ke orang lain yang lagi cari HP mid-range. Kasarannya nih, setiap kali ditanya HP Samsung apa yang harganya nggak semahal flagship, tapi feels-nya mirip sama flagship, saya langsung jawab seri A5 aja. Walaupun emang ada sih seri Samsung yang FE, tapi buat saya pribadi itu harganya kayak nanggung, kayak dikit lagi aja tuh udah dapet flagshipnya Samsung. Jadi ya kalau menurut saya sih, kalau misalnya memang lagi nggak bisa ambil flagshipnya Samsung, ya udah ambil aja mid-range yang seri A, itu udah cukup banget. Sisanya buat beli HP Xiaomi. Canda Xiaomi. BTW nih, ngomongin soal mirip dengan flagship, kayaknya di tahun ini seri A5-nya Samsung itu makin deket ya kemiripannya dengan seri S. Ditandai dengan dua hal yang saya notice ya soal desain HP ini yang bikin mirip dengan seri-seri flagshipnya. Yang pertama adalah frame-nya, ini sekarang udah pakai bahan aluminium sehingga bukan plastik lagi ya. Jadinya untuk pegangnya ini semakin solid dan semakin premium juga. Dan yang kedua, seri A55 ini desainnya gitu-gitu aja. Yang mirip kan dengan seri S terbaru juga desainnya gitu-gitu aja. Mirip dengan tahun lalu, nggak ada bedanya. Dan ya sama, A5 ini juga mirip dengan A54 tahun lalu. Ya, jadi sama kan ya A55 dengan seri S. So, buat kalian nih yang selalu pengen pamer setelah ganti HP, saya jamin A55 kalian kemungkinan besar nggak akan ternotis sama orang lain. Karena ya dari belakang mirip-mirip aja sama A54 tahun lalu. Tapi kalau kalian udah genggam di tangan, wah asli sih, ini sih salah satu HP kelas menengah yang paling mewah menurut saya. Bentuk HP ini overall mengkotak ya, kecuali di bagian ujung HP-nya, dan di bagian tombol power dan volumenya ini kelihatan lucu ya, dia kayak ngejendol sendiri. Feels pegangan di tangan balik lagi terasa mewah berkat material barunya, tapi jujur buat saya yang pengguna HP mungil, merasa HP ini cukup berat. Ya, tanpa harus berpikir keras, kita semua tahu ya kenapa HP ini berat, karena ya gimana nggak berat, lawang materialnya aja sekarang metal, dan layarnya itu sekarang lebih gede daripada Samsung A54 tahun lalu. Sekarang layarnya ini mengusung ukuran 6,6 inch yang lebih lega dilihat, panel Super AMOLED, resolusi Full HD, dan 120Hz frame rate. Mau buat ngapain aja, layarnya ini cakep banget. Dipakai di outdoor enak, dipakai nonton juga enak, dipakai main game malah enak juga. Yang nggak enak cuman bezelnya aja nih yang masih agak tebel. Nggak tahu nih sampai kapan ya seri Samsung yang A ini pakai bezel setebel ini, padahal di kompetitor lain udah pada tipis-tipis tuh layarnya. Oh ya, di bagian layar dan bodi belakang HP ini itu udah dilindungi sama lapisan Corning Gorilla Glass Victus Plus ya, so bisa sedikit meredam dampak goresan di HP ini. Tapi ya, meskipun HP ini tuh udah dilapisi sama Corning Gorilla Glass atau King Kong Glass sekalipun, saya tetap sarankan kalian untuk pasang tempered glass tambahan dan juga casing tambahan buat proteksi semisal HP-nya jatuh. Itu akan lebih aman daripada telanjang bulat kayak gini. Dan kalian nggak perlu khawatir ya untuk pasang tempered glass di HP Samsung A55 ini, karena saya udah tes. Untuk fingerprint-nya itu masih aman, asalkan kalian pasang dulu ya untuk tempered glass-nya, baru register sidik jari kalian. Dan selama pemakaian sebulan ini saya nggak ada masalah sih sama proses unlock menggunakan fingerprint di HP ini. Cuman kemarin itu saya sempat heran ya pas pertama kali unbox HP-nya, pas sebelum pakai tempered glass, saya pas daftarin sidik jari itu kayak agak susah. Kayak semacam nggak sensitif gitu loh sensornya. Tapi kalau udah kedaftar sih aman-aman aja ya. Ya ini sih sekedar cerita pengalaman doang, semoga hal ini cuman terjadi di unit saya aja. Di unit kalian semoga aman-aman aja nih. Nah, selain dari desain, spek dari HP ini juga pastinya meningkat dari seri sebelumnya, di mana Samsung A55 ini pakai Exynos 1480, pilihan RAM 8GB atau yang saya pegang ini sekarang adalah RAM 12GB, serta internal storage 128GB atau 256GB. Nilai benchmark Antutu dari HP ini ada di angka 720 ribuan yang menurut saya standar ya buat HP mid-range, dan performa sehari-hari yang saya rasakan memang khas HP mid-range juga.
Saya pakai untuk main Mobile Legends di settingan rata kanan ultra, itu udah bisa dapat 120 fps maksimal, tapi pas lagi nge-war ya gitu rame-ramenya, FPS-nya akan turun sedikit ke 90-100 fps. Sedangkan untuk Genshin Impact, saya tuh paksa ke settingan highest ya, saya nggak mau yang default, maunya highest. Bisa dapat 45-55 fps maksimal, tapi setelah 10 menit main, dimana bodinya ini udah mulai anget, FPS-nya akan turun dan stabil di 30 fps aja. Ya, secara suhu memang HP ini cukup cepat naik pitam ya, tapi untungnya maksimal suhunya itu belum masuk ke taraf mengganggu. Masih bisa ditahan lah sama casing kalau kalian beli casing tambahan. Soal baterai di Samsung A55 ini awet banget sih menurut saya, dipakai buat ML1 Max berkurang sekitar 9%, Genshin Impact highest grafis 20 menit berkurang sekitar 7%, dan nonton YouTube 15 menit dengan 25% volume, 50% brightness, baterainya berkurang sekitar 3% aja. Untuk pengecasan, Samsung A55 ini cukup cepet ya ngecasnya, dengan charger 25 watt yang saya coba, dia bisa penuh dalam waktu 90 menitan. Tapi ingat ya, untuk chargernya itu harus beli secara terpisah, karena ya kan Samsung peduli dengan lingkungan. Untuk UI dan fitur, ini sih favorit banget. One UI 6.1-nya Samsung terasa nikmat yang berbasis Android 14. Kabar gembiranya, HP ini dijanjikan update sampai Android 18, alias 4 kali upgrade versi Android dan 5 tahun security update. Lama banget, palingan kita udah bosan duluan sama HP-nya. Nggak lupa juga ada fitur anti-air dan debu di HP ini yang menjadi andalan seri A5 sejak dulu, jadi aman ya buat dipakai di musim hujan kayak sekarang. Dan sekarang ini Samsung A55 ini udah mendukung fitur eSIM, jadi dual SIM-nya itu bisa mau pakai 2 nano SIM, atau kalau kalian mau nih 1 nano SIM plus 1 eSIM, sehingga slot SIM 2-nya bisa diisi sama microSD. Bebas. Terakhir kita bahas kamera. Samsung A55 punya kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, makro 5 megapiksel, dan kamera selfie 32 megapiksel. Hasil fotonya bisa saya bilang salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat di harga 6 jutaan. Warnanya memang lebih vivid, khas Samsung, tapi tetap enak di mata dan nggak berlebihan. Kamera ultrawide-nya juga saya rasa nggak jomplang ya kualitasnya dibandingkan dengan kamera utama untuk foto di cahaya yang cukup. Cuman ada beberapa case nih, dimana kamera HP ini kayak kewalahan gitu ya saat dihadapkan ke sinar matahari. Dan mic range-nya tuh agak kacau sehingga objek yang mau saya foto malah jadi gelap banget. Semoga hal ini bisa diselesaikan ya dengan perbaikan melalui software update. Untuk foto low light saya udah puas juga hasil fotonya dengan kamera utama, tapi kalau pakai kamera ultrawide ya kualitasnya memang agak turun ya. Noise-nya juga kerasa lebih banyak, tapi ya saya pikir emang begini inilah ultrawide di HP mid-range, tapi tetap bisa kepake kok lensanya. Yang nggak bakal saya pakai palingan adalah the one and only lensa makro ya. Yang saya sih sebenarnya nggak minat sama sekali ya buat nge-review hasilnya, tapi ya untuk kalian saya akan tampilkan aja hasilnya, karena memang biasanya saya juga nggak ada case skenario ya untuk pakai lensa makro di kehidupan sehari-hari, dan kalau saya lihat di sini emang hasilnya B aja. Sedangkan untuk kamera selfie, hasil fotonya itu oke, detail wajah natural, dynamic range-nya bagus, cuman sayang nggak ada autofocus-nya aja. Oke, jadi ini adalah hasil dari kamera depannya Samsung A55 5G kalau dipakai di dalam ruangan atau indoor. Cuman di sini indoornya itu memang lagi banyak cahaya ya, jadi di depan saya ada jendela, di samping saya ini juga ada jendela. So, ini kondisi ideal banget untuk di indoornya. Sedangkan kalau misalkan kita pakai di kondisi yang lebih gelap, itu pasti akan ya lebih grainy ya untuk hasilnya. Nah, di sini saya pengen ngetes untuk mic-nya, karena katanya mic-nya bagus ya HP ini, dan ternyata memang setelah saya dengar, mic dari HP ini tuh cukup oke, dan bahkan menurut saya adalah salah satu yang paling bagus ya di kelas mid-range. Oh ya, dan ini saya juga rekamnya di resolusi maksimalnya dia di kamera depan itu dia maksimal di 4K 30 fps. So, hasilnya buat saya ini udah oke banget. Nanti kita coba untuk di outdoor kayak gimana. Oke, jadi ini adalah hasil dari kamera depannya ya, Samsung A55 5G di resolusi 4K 30 fps. Nah, kalau saya lihat gambarnya
oke sih ya, warnanya sih mantep. Cuman dia itu kamera depannya nggak ada stabilizernya, jadi gampang goyang gitu loh. Ya ada sih yang electronic stabilizer, tapi nggak ada optical stabilizer kayak gitu. Nah sekarang kita ke kamera belakang. Nah jadi kalau ke kamera belakang, dia itu nggak perlu matiin rekaman ya, jadi tinggal putar kameranya aja. Dan ini dia untuk kamera utamanya, resolusinya sama 4K 30 fps. Walaupun tadi saya kira dia bisa 4K 60 fps ya, tapi ternyata tidak bisa. Dan kita bisa ke kamera ultrawide. Ya kayak gini, kualitasnya memang di bawahnya kualitas kamera utama ya, tapi ya so far it's okay lah. It's okay. So far it's okay. Ya, kita coba lari dikit. Ya, gitulah. Nggak banyak lari ya, karena panas saya. Sumuk. Oke. Nah, sekarang saatnya kesimpulan. Setelah hampir 1 bulan rilis, saya happy banget pakai HP ini sehari-hari. Mulai dari desainnya yang makin premium, layarnya yang bagus walaupun agak kegedean ya buat selera saya, speknya juga udah cukup banget buat saya yang ngegame juga jarang-jarang di HP, dan kameranya juga asik buat dipakai. Oh ya, saya yang pemuja software update ini juga berasa dimanjain banget nih sama janji support 5 tahun di HP ini. Mungkin kalau mau dicari-cari kekurangan dari HP ini, bisa jadi kalian butuh nih HP yang lebih powerful di kelas mid-range, ya jangan ambil HP ini, beli aja Xiaomi, Realme, atau Poco, karena HP-HP itu punya spek yang lebih tinggi tentunya. Lebih cocok buat main game berat, dan suhunya bisa jadi lebih adem ya daripada HP ini. Atau mungkin kalau kalian males nih dapat HP batangan yang cuma dikasih kabel charger doang, sedangkan aksesoris lainnya harus beli sendiri, ya bisa jadi HP merek lain bisa kasih kalian paket penjualan yang lebih siap pakai. Tapi apapun itu, saya tetap ya overall bisa merekomendasikan Samsung A55 5G ini buat kalian yang lagi cari HP mid-range, karena ya dengan segala macam kelebihannya tadi, menurut saya harga 6 juta yang saya bayarkan ini cukup setimpal, dan saya suka banget sama HP ini. Oke, mungkin segitu aja ya untuk cerita saya kali ini dengan Samsung A55 5G ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!